Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pembelajar dimanapun Anda berada dengan Ruang Belajar IPS. Salam belajar. Ruang Belajar IPS mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang turut berpartisipasi untuk mengembangkan channel ini, sehingga kami bisa tetap semangat untuk menyajikan wawasan dan materi tentang mata pelajaran IPS. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, serta memberikan komen yang positif untuk channel ini. Nah, pertemuan kita saat ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang peran rumah tangga produsen. Seperti biasa, sumber diambil dari buku IPS kelas 8, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ditambah dari sumber-sumber lainnya juga yang tentu saja relevan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah Anda menyimak pemaparan atau penjelasan tentang materi ini, maka diharapkan Anda dapat lebih memahami peran rumah tangga produsen dalam perekonomian. Oke, untuk selanjutnya kita ke pengertian rumah tangga produsen. Apa sih rumah tangga produsen itu? Coba kita baca. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Paham maksudnya? Oke, kita buat kesimpulan ternyata dari pengertian ini ya. Yang pertama, rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan salah satu pelaku ekonomi. Kita sudah bahas kemarin, pelaku ekonomi itu ada 4. 1. Rumah tangga konsumen. 2. Rumah tangga produsen. 3. Rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga perusahaan termasuk ke dalam salah satu pelaku ekonomi. Yang kedua, perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen. Nah, jadi faktor-faktor produksi yang diorganisasikan atau diolah oleh perusahaan itu disediakan oleh konsumen atau rumah tangga konsumen. Kita tahu faktor produksi itu ada alam, kemudian modal, kemudian tenaga kerja, dan keahlian. Itu semua adalah faktor-faktor produksi dan disediakan oleh rumah tangga konsumen. Yang ketiga, tujuan dari proses produksi ini adalah untuk menghasilkan barang yang kemudian hasil produksi ini dijual atau ditawarkan di pasar ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Sudah paham? Ya, itulah kesimpulan dari pengertian rumah tangga produsen. Faktor-faktor produksi. Di antaranya adalah alam. Faktor produksi alam adalah
segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Nah, kita lihat di gambar ada hutan, sungai, laut, kemudian ikan ya. Lalu ada barang tambang lainnya. Ini semua merupakan faktor produksi yang sudah ada di alam dan bisa dimanfaatkan atau diolah oleh rumah tangga perusahaan untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Jadi kalau kita lihat faktor produksi alam ini bisa menjadi sebuah bahan baku bagi rumah tangga perusahaan untuk diolah menjadi barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Contoh, minyak bumi ya bisa diolah menjadi BBM, bensin, solar ya, aftur. Kemudian hutan, pohonnya kan bisa dimanfaatkan, batang kayunya itu untuk furniture ya. Begitu juga hasil sungai, misalnya ikan, air tawar ya, itu bisa dimanfaatkan semua. Nah, tinggal bagaimana rumah tangga produsen ini bisa mengolah dan mengelola sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang proses produksi barang yang akan dihasilkan. Yang selanjutnya adalah modal. Faktor produksi modal tidak selalu berwujud uang. Faktor produksi modal terdiri atas barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Nah, kita sudah paham sekarang bahwa modal itu tidak hanya uang saja ya. Gedung juga termasuk modal. Mesin, peralatan, semua yang digunakan dalam kegiatan produksi barang itu merupakan faktor produksi modal. Faktor produksi selanjutnya yaitu tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Faktor produksi tenaga kerja ini akan memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji dan disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, contohnya di sini kita lihat ada yang bekerja sebagai atau berprofesi sebagai guru, dokter, insinyur ya. Kemudian para pekerja atau profesional ini mereka memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kita tahu bahwa tenaga kerja itu ada yang termasuk tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak
terdidik. Dokter misalnya, karena harus menempuh pendidikan khusus, maka dokter termasuk tenaga kerja terdidik. Lalu kemudian misalnya montir, teknisi, karena harus menempuh proses pelatihan, maka tenaga kerja tersebut termasuk ke dalam kelompok tenaga kerja terlatih. Nah, ada juga tenaga kerja yang tidak memerlukan keahlian atau pendidikan khusus, ya. Mereka termasuk ke dalam kelompok tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, ya. Kemudian faktor produksi selanjutnya yaitu kewirausahaan atau keahlian. Faktor produksi kewirausahaan atau keahlian merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasi. Nah, inilah yang termasuk ke dalam faktor produksi individu sifatnya. Karena memang keahlian atau kewirausahaan itu masing-masing manusia itu memiliki kekhasan, ya, keunikan tersendiri, ya, tidak sama. Dan ini menjadi sebuah faktor produksi. Kita lihat di gambar ada seorang ibu yang sedang membuat sebuah kerajinan, ya, kerajinan tangan, ya. Itu merupakan hasil dari kreativitas ibu tersebut, ya, dan keahlian dari ibu tersebut, ya, untuk membuat kerajinan tangan. Keahlian manajemen, manajerial, mengatur orang, itu juga merupakan faktor produksi. Di perusahaan kan sudah ada misalnya manajer, bagian operasional, bagian kepegawaian. Masing-masing individu memiliki keahlian yang khusus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, faktor produksi kewirausahaan atau keahlian ini sangat menentukan kemajuan sebuah perusahaan. Jadi semua faktor produksi yang sudah kita bahas tadi itu memiliki keterkaitan dengan hasil produksi, ya. Yang pertama faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi modal, yang ketiga faktor produksi tenaga kerja, dan yang keempat faktor produksi kewirausahaan. Itu semua saling berkaitan untuk menghasilkan sebuah barang, ya, atau hasil produksi, ya. Dan biasanya tidak bisa dipisahkan, gitu, ya. Oke, selanjutnya kita akan ke kuis. Silakan Anda simak, ya, pertanyaan ini. Silakan Anda jawab. Baik, itu saja pemaparan pada pertemuan kita di tema peran rumah tangga produsen. Tetap semangat, salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.